Halo, assalamualaikum, balik lagi di channel Miss Dewi. Jadi kali ini aku mau ngebahas lagi tentang UT. Udah lama banget nih aku nggak ngebahas tentang UT. Nah, berhubung aku ada effort buat ngebahas tentang UT ini, versi aku ya. Mungkin kalau misalkan ada mahasiswa lain atau alumni lain, mungkin beda cerita lagi ya. Tapi kalau misalkan ini versi aku sendiri yang selama ini kalian tahu di YouTube ini. Nah, sebelumnya kalau misalnya kalian udah pernah nonton video aku yang pertama di channel ini tentang pembahasan UT, mungkin kalian pasti udah pernah aku sentil kalau misalkan di UT itu sama sekali nggak suka, nggak tertarik sama sekali, bahkan aku benci gitu. Jadi makanya tiap kali aku posting cerita di Instagram, aku selalu bilang omongan adalah doa, atau ketika kalian membenci sesuatu lebih baik kalian jangan berlebihan. Jadi kalau misalkan tidak menyukai sesuatu ya cukup jangan terlalu lebay gitu. Kalau misalkan menyukai juga cukup jangan terlalu lebay, jadi pas-pas aja porsinya. Nah, waktu itu aku nggak suka banget di UT, malah aku memandang rendah UT. Bahkan aku selalu berkata UT itu apa sih? Yang aku pribadi di kotaku gitu cuman ada perpustakaannya. Kayak ini kampus tapi kok kayak nggak berpenghuni gitu, kayak perpustakaan aja gimana sih gitu, kayak sebuah perumahan kampusnya gitu. Pokoknya gitu deh gitu, pokoknya aku nggak tertarik sama sekali. Nah, singkat cerita, kenapa aku bisa masuk di UT? Karena buat yang belum tahu, basically aku dari SMK, jadi aku udah pernah ngambil SNMPTN dan juga SBMPTN, tapi aku keras kepala. Bahkan bukan cuma aku, teman-teman SMK yang lainnya juga keras kepala. Padahal guru BK udah menyarankan jangan terlalu ngambil yang muluk-muluk karena pesaing kalian itu anak SMA, dan pendidikan SMA dan SMK itu tidak sama gitu, alias kurikulumnya kita tuh beda gitu. Kalau misalnya SMK kita tuh lebih prioritaskan keahlian kita. Kalau misalkan dari pendidikan konvensionalnya kita itu mendapatkan kurikulum atau porsi yang sedikit dari SMA. Kalau misalnya SMA kurikulumnya itu full dengan materi konvensional gitu. Jadi kemungkinan besar soal-soal yang ada di SBMPTN itu akan mudah dijawab oleh anak-anak SMA, beda dengan anak-anak SMK. Karena kemungkinan besar juga anak SMK itu nggak menjawab karena banyak materi yang tidak dikuasai anak SMK. Sebelum Ibu BK ngomong pun aku juga udah diomongin, diwanti-wanti sama om aku yang kebetulan guru juga. Dia tuh udah selalu ngomong, kalau misalnya kamu mau ngambil kuliah, kamu harus ngambil SMA, jangan SMK. Kalau misalnya SMK nanti bakalan sulit buat masuk kuliah di perguruan tinggi yang bagus gitu. Tapi aku ngeyel karena aku punya keahlian di bidang lain, aku pengen punya skill yang lain, tidak cuman sekolah konvensional, tapi aku punya bidang minat yang lebih dari itu. Singkat cerita, aku udah daftar SNMPTN, gagal. SBMPTN di UNJ, aku juga di Unsud juga ngambil, UPI juga ada ngambil, dan jurusan-jurusan yang aku ambil di beberapa universitas tersebut itu beda dari yang sekarang aku ambil. Karena aku udah punya keahlian multimedia, dan aku pengen pendidikan bahasa Inggris. Karena kalau misalkan ngambil pendidikan itu dapat akta 4, jadi punya ijazah ngajar dan juga ijazah untuk di perusahaan lain gitu. Akta 4 itu kalau nggak salah ya, kalau nggak salah, aku juga kurang paham juga sih, cuma katanya kayak gitu. Jadi aku memilih untuk pendidikan bahasa Inggris ataupun sastra Inggris karena memang aku pengen men-challenge diri aku ke bahasa Inggris, karena aku pribadi bahasa Inggris aku waktu itu kurang dan masih pasif gitu. Jadi kalau misalkan setiap hari dipaksa buat bahasa Inggris kan otomatis bisa dan enak aja gitu loh. Dan menurut aku nggak begitu berat-berat amat kalau misalkan bahasa Inggris, karena selama 12 tahun aku sekolah ya kita nggak belajar dengan bahasa Inggris gitu. Aku pikir kayak gitu waktu itu. Pokoknya semuanya gagal, SBMPTN dan SNMPTN gagal juga. Terus aku ngambil di swasta di kotaku, di kota seberang di Cirebon. Aku ngambil di Unswagati Cirebon waktu itu. Aku ngambil beda lagi jurusannya. Waktu itu aku ngambil ilmu komunikasi dan juga sastra Inggris, pendidikan bahasa Inggris dan ilmu komunikasi. Waktu itu ilmu komunikasi masih baru dan kerjasama dengan Indosiar, karena aku pribadi aku masih pengen kerja menjadi kru Trans TV, kru Indosiar, pokoknya kru di balik layar gitu, atau di backstage televisi gitu. Jadi waktu itu masih pengen kayak gitu. Tapi ternyata gagal.
udah gagal lagi karena ada insiden beberapa hal. Pokoknya di situ aku nggak lanjut kuliah karena aku harus ngebantu mental kakak aku yang lagi drop karena kecelakaan kebakaran. Dia waktu itu kondisinya lagi skripsi, jadi ya otomatis mau nggak mau aku harus membantu dia dalam menjalankan skripsinya karena tangannya nggak bisa buat ngetik gitu. Jadi aku nggambar 3 dimensi tentang AutoCAD juga, tapi walaupun waktu itu aku nggak bisa AutoCAD gitu, aku bisanya cuman seadanya. Aku waktu itu cuman pakai Corel Draw, bikin semampuku, aku ngerjain skripsinya dia juga gitu. Dan karena kalau misalkan aku ikutan maju masuk kuliah lagi, nanti otomatis kakakku yang lagi drop itu, yang merasa putus asa, justru nanti bakalan nambah semester lagi karena itu tuh udah ngulur 1 tahun karena dia itu anak teknik. Jadi kalau misalnya teknik kan biasanya lama ya lulusnya, masa mau nambah semester lagi kan nggak lucu gitu. Jadi nanti malah nggak kelar-kelar, aku yang ibaratnya mau nyemplung kuliah jadi nggak maksimal gitu, kakakku yang harusnya keluar malah jadi nggak jadi keluar gitu. Jadi akhirnya aku harus mengalah dan aku nggak kuliah. Selesai 1 bulan aku ngebantuin kakak aku bikin skripsinya dia, aku ikutan bolak-balik kemanapun dia butuhin gitu. Akhirnya alhamdulillah dia lulus. Ketika aku mendengar dia lulus, itu aku bahagia banget karena ibaratnya aku sebagai adik bisa andil dalam pengerjaan skripsinya dan bisa memperjuangkan karir awalnya gitu loh maksudnya. Jadi waktu itu ya aku pulang, aku kerja di perusahaan distributor karena waktu itu aku dipanggil sama ibuku atau bapakku, aku lupa, pokoknya dipanggil kedua orang tua aku, Nok, ini panggilannya Nok ya, Nok itu Dek dia kalau di sini. Nok, ada lowongan kerja nih, kamu mau nggak kerja di sini? Otomatis aku ngegas dong, aku gas langsung balik dan akhirnya aku langsung kerja di orang 1 tahun. Niatnya aku cuman 1 tahun itu kerja untuk mencari modal dan abis itu aku bakalan nyoba lagi tes mandiri ke perguruan negeri UNSUD, Universitas Jenderal Sudirman di Purwokerto. Dan waktu itu aku ngambil sastra Inggris dan ilmu komunikasi. Tapi ternyata sejalannya waktu selama 1 tahun itu yang aku niatnya mau nyari modal ternyata gagal. Jadi waktu itu sama sekali modal nggak terkumpul karena ya ada aja kebutuhannya dan keperluannya. Pokoknya ya kebetulannya ada aja gitu yang butuh dengan bantuan aku. Jadi otomatis ya udah deh gitu. Ngeliat tabungan aku kayaknya nggak cukup nih, mungkin bisa nge-backup untuk biaya semesteran tapi belum biaya kosnya buat makan sehari-harinya juga gitu. Walaupun orang tua aku menyanggupi, tapi karena aku ngerasa aku udah kerja sendiri setahun, jadi ya kalian pasti tahu lah rasanya udah mandiri sendiri, tiba-tiba kalian mau balik lagi ke orang tua tuh kayak merasa nggak enak aja gitu kan. Jadi akhirnya aku memutuskan untuk mau mending lagi setahun dan sambil belajar lagi. Tapi ternyata aku menyarankan, kenapa kamu nggak nyoba di universitas terbuka? Loh, itu universitas apa gitu. Aku pribadi aku nggak tahu itu kayak gimana dan aku nggak tahu konsepnya seperti apa, pembelajarannya kayak gimana, dan katanya online, bisa jarak jauh juga, jadi kamu nggak perlu stay langsung ke tempatnya gitu, kamu bisa kerja sambil kuliah di tempat lain gitu karena belajarnya online. Tapi aku pikir kalau misalkan belajarnya online, aku yang offline aja kadang nggak bisa, gimana kalau misalkan online gitu. Akhirnya aku nekat, aku nyoba dan kata kakakku, kalau misalkan dalam waktu setahun kamu tidak nyaman ya udah kamu cabut, tapi kalau misalkan kamu nyaman kamu lanjutin gitu. Aku nyoba masuk ke UT dan selama aku ngambil jurusan yang tadinya aku ngambil dari pendidikan bahasa Inggris, aku ke ilmu komunikasi dan segala macam, ternyata semuanya gagal. Dan ujung-ujungnya aku cuma dikasih 2 pilihan dan posisinya itu lebih bagusan TTM daripada Tuton waktu itu. Katanya kalau misalkan Tuton tuh seperti ini, kalau TTM tuh seperti ini. Jadi kalau misalkan pengen TTM, ada kelasnya itu cuman untuk 2 jurusan, yaitu manajemen dan juga untuk akuntansi. Ada juga ilmu komunikasi. Tapi kan kalau misalkan online, aku pribadi, aku yang udah pernah nyoba multimedia aja harus dengan praktek gitu, untuk di lapangan dan yang lain sebagainya gitu. Ini kalau misalkan Tuton gimana ceritanya kalau misalkan aku ngambil ilmu komunikasi, tapi seenggaknya kalau misalkan aku ngambil jurusan yang emang pure teori, kalaupun Tuton itu nggak akan masalah. Jadi aku ada di 2 pilihan antara manajemen dan akuntansi.
Jadi aku ngambil manajemen karena menurut aku manajemen itu kebanyakan teori daripada menghitung. Karena kalau misalkan akuntansi, ya kalian tahu sendirilah akuntansi kayak gimana. Aku lebih tipe ke yang teori gitu. Dan aku posisinya daftar kuliah itu nekat, jadi aku belum izin sama sekali dari pihak perusahaan aku. Jadi aku izinnya setelah aku udah daftar gitu, karena aku ngejar aku pendaftaran. Jadi kalau misalkan diizinin berarti aku lanjut, kalau misalkan nggak diizinin ya aku nggak lanjut kuliah gitu. Nah habis itu aku ngomong sama atasan aku, ternyata aku dibolehin dan aku boleh pulang pergi juga. Makanya kenapa aku Sabtu itu bisa izin, karena ya aku diizinkan. Jadi selama itu aku pulang pergi dan ya udah aku dilancarin gitu. Aku PP dan segala macem. Lama aku ngerjalanin setahun kan ibaratnya udah ngeluarin uang banyak juga kan, lumayan gitu waktu masuk. Karena waktu itu ternyata aku rasa dari kedua sistem yang aku jalanin ternyata aku lebih enakan ke TTM gitu. Jadi ya kayak kalau misalkan mau cabut tuh ya mikir 2 kali gitu, karena udah ngabisin biaya banyak gitu kan, lumayan. Karena waktu itu posisinya aku pulang pergi dengan kereta dan bis, dan biasanya aku pakai kereta. Dan sekali dalam 1 semester itu aku bisa kayak beli HP gitu, HP baru gitu, sekitar segituan gitu loh. Di awal aku masuk UT, aku sama sekali nggak ngerti apa-apa. Banyak hal yang nggak aku tahu dari UT, karena memang di UT itu sistemnya benar-benar mandiri dan kita sendiri yang harus cari tahu. Kalau misalnya kita nggak nyari tahu ya kita nggak bakalan dapet info apa-apa, kita nggak bakalan maju di UT, kita nggak bakalan lulus tepat waktu di UT. Ingin nanya-nanya ke siapa tentang sistemnya begini begitu tuh nggak ada yang bisa aku tanyain, karena aku pribadi gak punya kakak kelas. Aku yang kuliah cuman kupu-kupu gitu, kuliah pulang karena aku ngejar kereta pulang biar besoknya bisa kerja lagi. Terus weekend aku harus berangkat lagi kerja. Jadi balik kerja tuh hampir agak jarang sih ketemu sama temen-temen gitu, atau ngumpul-ngumpul sama temen buat ngomong tuh agak jarang gitu, karena hampir sebagian waktu hidupku selama itu aku habiskan untuk kerja dan kuliah gitu. Karena aku pikir waktu itu nggak ada yang ngebahas tentang UT sama sekali, aku mau nanya-nanya ke UT juga hampir nggak ada. Adapun orang yang ngebahas waktu itu dari salah satu channel yang udah mencapai 10.000 viewers, tapi dia itu cuman membahas sekilas tentang UT aja, tapi dia itu nggak ngebahas tentang pelajarannya, apa yang harus dan nggak harus kita lakukan di UT gitu. Jadi aku harus belajar sendiri gitu, dan itu pun bantuan kakakku yang bantu mengurusi gitu, karena aku di Indramayu dan kuliah aku di Purwokerto, otomatis kakakku yang ngurusin. Dan waktu itu aku di Purwokerto karena di sini jam kerja aku agak sulit untuk ngatur jadwal-jadwal di UT atau bolak-balik ke UT. Makanya aku nggak memilih di Cirebon atau di Indramayu karena pengurusannya agak susah, banyak banget izinnya, dan aku nggak enak kan sama teman-teman kantor aku kalau misalnya aku banyak izinnya. Jadi aku lebih baik limpahin pertolongan ke kakak aku aja untuk nolongin aku dalam pengurusan kuliah di UT. Nah, waktu itu 1, 2, 3 itu aku masih TTM. Pas mau ke tutor itu di semester keempatnya, aku mulai tuh mutasi dari TTM ke tutor. Itu kayak agak kaget juga gitu kok. Oh ternyata tuh TTM seperti ini, oh tutor tuh seperti ini. Selama 1 semester, 2 semester, 3 semester, 4 semester aku baru tahu sistem pembelajaran UT tuh kayak gimana, terus kurang lebihnya kayak apa, terus apa aja yang harus aku lakuin dan gak boleh aku lakuin gitu. Pokoknya semuanya aku udah paham, makanya aku nyoba bikin YouTube aja karena waktu itu juga gak ada yang ngebahas kan. Aku tahu gimana susahnya mencari info, aku tahu gimana rasanya susah atau bingung ngambil tindakan apa yang harus kita lakuin di UT. Itu bener-bener kita tuh bener mandiri banget gitu. Kalau kita salah melangkah di satu langkah itu bakalan kesasar gitu loh. Makanya jangan sampai teman-teman hilang arah, dan aku coba bantu lewat video-video aku di sini dengan tips-tips yang udah pernah aku kasih ke kalian, khususnya lebih ke SIPAS juga gitu, karena memang SIPAS itu kayak udah dikunci dan nggak bisa diotak-atik gitu. Karena pembelajarannya ya karena udah dipaket, ya udah dipaket aja, dan lulusnya juga sesuai waktunya gitu. Beda dengan sistem non SIPAS gitu.
Karena kalau misalkan non SIPAS, dia bisa memilih mata kuliah sendiri dan juga dia bisa menentukan kapan dia lulus. Untuk aku pribadi yang SIPAS agak sulit juga kalau misalkan pengen lebih cepat kuliahnya. Ini untuk aku pribadi ya. Karena aku latar belakangnya pekerja, karyawan, dan punya waktu yang sangat sedikit dalam mengatur waktu, agak sulit kuper juga iya. Terus dukanya harus bener-bener bisa mengatur waktu gitu. Misal kayak harus membagi waktu dengan pekerjaan aku yang SIPAS dan TTM harus PP pulang pergi setiap minggu untuk ngejar TTM bareng dosen. Itu dukanya, karena aku capek, hampir seminggu aku kerja di perusahaan, terus pas weekend aku harus pergi lagi di pendidikan, aku pulang lagi, dan itu sih. Nah, terus dukanya kalau misalkan di Tuton belajarannya kurang maksimal karena gak berinteraksi dengan dosennya langsung. Ya mungkin setiap dosen itu beda-beda ya gitu. Ada yang memang dosennya memberikan video, sapaan, dan segala macem. Ada yang cuma ngasih materi doang. Selama aku tuton, itu aku cuma ngedapetin materi yang aku pelajari, terus aku isi, aku jawab, dan aku kumpulin sebagai tugas gitu. Beda dengan TTM, lebih ke interaksi sama guru, diskusi. Keluar dari zona nyaman. Bareng teman, punya kelompok belajar, kayak kuliah konvensional lainnya, dan itu bener-bener bikin aku senang. Cuman ya dukanya cuma di situ aja. Kalau misalkan aku ikut Tuton, materi yang aku dapetin itu tidak begitu maksimal kalau via Tuton gitu. Itu dukanya. Terus kalau misalkan PBJJ dan Pokja itu agak nggak sinkron kadang. Kalau misalkan aku pengen ngambil langkah ini, nah kalau kata UPBJJ itu harusnya begini, tapi kalau kata Pokja itu boleh begini gitu. Jadi agak kurang sinkron menurut aku waktu itu gitu. Dan harus ngobrol lagi ke Halo UT-nya langsung. Jadi harusnya aku tuh gimana gitu. Dan harus bener-bener cocokin. Kalau misalkan kata Pokjarnya begini, kata UPBJJ-nya begini, ya harus cocokin dulu, baru kita bisa mengambil langkah dalam pendidikan itu, atau maksud aku ngambil sistem pembelajaran itu, baru kita bisa gitu. Tapi kalau misalkan belum sinkron, itu kita nggak bakalan bisa ngambil langkah itu gitu. Kayak misal contohnya nambah semester. Aku pribadi anak SIPAS nih. Kalau SIPAS itu kan nggak bisa diotak-atik, udah terkunci ya. Mata kuliahnya tuh ya segitu-gitu aja, udah disesuaikan dengan kurikulum yang udah ditetapkan UPBJJ gitu, atau Pokjarnya gitu. Jadi kalau misalkan semester 1 ini, 2 ini, 3 ini, dan seterusnya itu udah terpacu gitu, udah dijadwalkan. Padahal bisa diotak-atik gitu, bisa dimajukan atau dimundurkan kayak di non SIPAS. Nah, kalau misalkan dari pihak Pokjar itu boleh, tapi kata pihak UPBJJ itu nggak boleh. Pokoknya ada bahasa yang tidak dimengerti UPBJJ oleh Pokjar gitu. Jadi kayak selalu miskomunikasi dengan hal itu. Tapi pada akhirnya waktu aku pengen ngajuin sistem paket itu, mempersingkat waktu sebenarnya bisa gitu, syarat tidak bentrok. Terus duka yang lainnya, aku nih udah lulus nih. Aku udah lulus bulan April. Tapi kemungkinan untuk dapetin ijazah atau wisudanya tuh nunggu 1 semester lagi gitu. Karena aku ngelihat teman-teman aku yang sebelumnya itu seperti itu. Misal nih, lulus di semester 1, wisudanya itu 6 bulan kemudian di semester 2. Jadi ngerasa lama kuliah tuh ya karena itu sih menurut aku. Yang orang-orang bilang, kuliah di UT tuh lama gitu. Sebenarnya yang bikin lama itu bukan karena sistem belajarnya, bukan, tapi karena proses wisudanya. Karena mungkin namanya juga ini kan mega kampus, jadi muridnya juga lebih banyak banget dari universitas lain. Jadi ya mungkin kita bisa dimaklumin aja, karena nggak cuman ngurusin di 1 tempat, 2 tempat, tapi beribu-ribu tempat, dan banyak nilai yang harus dimasukin, banyak ijazah yang harus dikeluarkan, banyak administrasi yang harus dilengkapi, dan semuanya dari berbagai penjuru
termasuk di luar negeri pun juga ada yang UT luar negeri kan. Jadi mungkin lebih lamanya tuh ya karena pengurusannya itu gitu, karena kita mahasiswa banyak banget, makanya tidak cukup 1-2 bulan langsung wisuda, tapi sekitar 1 semester nunggunya. Ditambah lagi posisinya sekarang pandemi gitu, jadi ya agak lebih lama lagi prosesnya gitu. Kalau misalkan menjelang wisuda memang itu yang bikin lama, tapi kalau misalkan dalam belajar ya itu balik lagi ke personal masing-masing, karena ya balik lagi di UT tuh harus bisa mendapatkan nilai yang bagus ya dengan kerja keras. Terus apa ya dukanya di UT? Oh ya, masalah nilai nih ya. Masalah nilai itu aku kan nge-switch gitu kan, mutasi ya gitu, dari yang TTM ke Tuton. Itu kalau di TTM kita tuh nilainya bagus-bagus gitu, karena kan kita tatap muka langsung ke dosen, jadi teori dan materi yang kita serap tuh lumayan banyak gitu, dan ibaratnya kayak pengembangan kita tuh banyak banget gitu, karena belajarnya dengan dosennya langsung, dengan pengalaman dosennya, dengan cara penyampaian dosen yang lebih banyak ilmunya dari kita gitu. Terus nilainya juga lebih besar kontribusinya. Jadi kalau misalkan TTM kan kontribusinya itu 50%. Jadi kita nilai hasil belajar kita selama TTM itu dikasih nilai 50%. Nah 50% itu udah mencakup nilai absen, nilai UAS, nilai ujian dari pertemuan ganjil, pokoknya gitu-gitu. Itu udah dapat bantuan 50% dari nilai segitu. Jadi ketika kita pengen dapetin nilai bagus minimal B, itu kita perlu nyari 30% nilai dari hasil yang benar dari beberapa soal itu. Maksudnya gimana ya? Maksudnya tuh 30% jawaban benar yang kita jawab di hasil ujian di UAS nanti gitu. Jadi kita cukup kalau misalkan jawab pilihan ganda itu kita minimal harus menjawab benarnya tuh udah 15 soal. Jadi kita harus benar-benar yakin sama 15 soal itu kalau soal itu tuh benar. Nah, itu otomatis kita dapat nilai B+, entah B, B+ atau A. Pokoknya kalau kita udah minimal menjawab 15 soal dengan benar, itu ya kita udah nilai bagus banget tuh. Beda dengan sistem Tuton. Kalau misalkan Tuton ya kita cuma dapat kontribusi nilai bantuan dari hasil belajar Tuton cuma 30%. Jadi kalau misalkan kita pengen dapetin nilai yang bagus atau minimal B, itu kita harus bekerja keras, bukan minimal benar 15 soal, bukan, tapi lebih dari itu gitu. Tapi nggak tahu juga, ini kan yang sepengetahuan aku ya, karena ada beberapa mahasiswa yang bilang enggak kok kak, aku cuman ngerjain 20 soal tapi bener kok gitu dapat nilai A, atau aku bisa dapat nilai B gitu. Aku kurang tahu juga tuh gitu, karena sepengetahuan aku yang aku pelajari dan diajarin ke aku dan teman-teman yang lainnya, kalau misalkan TTM itu kontribusi 50% dan kita mencari 30% hasil tambahannya. Kalau misalkan Tuton itu kita harus mencari 50% benarnya gitu. Kurang lebih sih kayak gitu ya. Mungkin setiap orang beda-beda, aku juga nggak tahu juga, karena setiap kali kalau misalnya kalian nanya ke aku, kak penilaian di UT tuh gimana, aku bener segini, jujur aku nggak bisa jawab karena bukan kapasitas aku, dan aku sebagai mahasiswa juga nggak tahu sistem penilaian tuh seperti apa lebih detailnya gitu. Karena aku nggak tahu, percuma kalian nanya, kak misal skor aku segini tapi aku tuh segini, aku nggak bisa jawab gitu, karena apa yang aku sampein belum tentu hasilnya sama dengan penilaian UT yang itu gitu. Karena ya aku nggak tahu, itu cuma rahasia UT aja gitu. Aku nggak paham, itu hanya diajarkan di kami para mahasiswa tuh ya cuma segitu aja gitu ya. Jadi kuliah bukan mencari nilai, proses mbak. Saya kira yang disampaikan teman-teman kita semua itu juga nggak sembarangan. Mereka menyambut modul kalian kalau di rumah, kalau dibanding kuliah ada di Jaya Kusuma, bagusan UT. Nggak sembarang orang menjawab di UT, taruhan dengan saya. Nggak bisa sembarang orang. Loh bener, anak saya itu dibujuk ke Jakarta. Bos-bosnya itu kuliahnya di UT Jakarta semua mas, perpajakan dia. Nggak mau yang bunta-buntar yang akan bayar. Lulus saya bijinya leren, kalau mau memang nggak bisa gitu. Jadi
Jadi jangan meremehkan UT ya, dan saya mengajar di sini memang faktanya begitu. Maka rekomendasi dari kantor itu kalau dipakai pajak besoknya KPKN itu disuruh ke UT karena memang kalau saya katanya tidak semua orang nilainya itu benar perjuangannya cukup tugas ujian kalau nggak 30 nggak dapat nilai gitu kan. Alhamdulillah sampai di sini Pak Yuli belum dapat komplainnya hanya bilang Pak Yuli alhamdulillah saya dapat AB. Saya pastikan kalau Anda dapat 30% pasti nilai SIM A sama B. Kebanyakan saya sebelum bukan saya karena Anda belajar. Kalau Anda nggak belajar nggak dapat 30% kan? Buat apa saya kasih nilai? Oke kita lihat. Nah, senangnya banyak sih. Kalau TTM kita bisa ketemu teman-teman dari berbagai posisi, dari berbagai latar belakang teman-teman kita. Pekerjaan mereka juga kayak gimana, terus kita tuh bisa mengetahui wawasan mereka juga gitu, jadi kayak adu argumen sama mereka, lebih banyak cerita sama mereka, pokoknya ya lebih universal aja sih gitu. Kebanyakan kan muridnya para karyawan ya, jadi malah lebih mudah gitu prakteknya daripada mungkin di konvensional lainnya, karena kan kalau misalnya di konvensional kan mereka memang pure kuliah gitu, nggak ada kerjaan lain ya, mungkin ada beberapa yang freelance gitu, tapi kalau misalkan di UT tuh lebih banyak para karyawannya, jadi kita tuh tukar pendapat, kita lebih sharing ke pengalaman masing-masing. Oh ini tuh kalau misalkan di bagian sales tuh kayak gini ya, kayak gini. Oh di bagian admin tuh kayak gini posisinya, gini. Ada yang bagian supervisor, oh kalau supervisor tuh kayak gini. Atau di bagian MD, kalau MD tuh cara kerjanya tuh kayak gini ya, gini. Harus target ini. Jadi kita tuh lebih sharing tentang pekerjaan kita masing-masing, yang bikin kita tuh lebih tahu gitu job desk kita masing-masing itu kayak gimana gitu, dan pengalaman kita dari pekerjaan yang mereka jalanin tuh tahu satu sama lain gitu. Intinya kayak gitu sih, lebih senangnya kayak gitu menurut aku. Misal udah weekend kerja gitu kan, udah waktunya mau kuliah, menurut aku itu walaupun dari sisi capek pegelnya mungkin iya, aku capek untuk belajar, aku capek untuk fisik aku sendiri, aku capek bolak-balik pulang pergi untuk kuliah gitu kan, nggak ada waktu buat nongkrong, buat jalan-jalan dan segala macam gitu. Tapi aku senang karena aku bertemu dengan orang-orang yang berbeda dari aku gitu, dari latar belakang yang unik-unik gitu. Ada yang pedagang, ada yang wirausaha, ada yang pekerja, ada yang hanya ibu rumah tangga, ada yang pokoknya macam-macam profesi deh. Pokoknya asik banget kalau misalkan udah denger waktunya jadwal kuliah. Aku senang banget tuh karena aku bakalan ketemu sama teman-teman yang jadi ya udah aja gitu, mungkin kayak gitu ya. Jadi paling gitu aja sih kesan-kesan suka duka aku di UT tuh, mungkin itu aja sih, kayaknya lebih dari itu nggak ada sih. Justru aku malah bersyukur sih, hal yang aku nggak suka, kampus yang sebenarnya nggak aku lirik sama sekali, justru menjadi ladang pahala buat aku, ladang rasa syukur aku gitu. Karena aku ke UT tuh banyak hal yang aku dapatkan, dari pengalaman, dari ilmu, dari banyak banget sih gitu. Dan aku juga bisa nge-share ke kalian juga gitu, dan itu adalah Masya Allah gitu, kurang lebih kayak gitu. Dan kalau misalkan untuk hal-hal yang kayak suwo dan segala macam, kalian bisa nonton di video aku yang udah pernah aku bahas sebelumnya. Oke, aku mau jawabin pertanyaan-pertanyaan yang di DM. Aku bakalan sortir mana aja yang belum pernah aku bahas di video-video sebelumnya. Mungkin bakalan aku bahas di video selanjutnya, jadi aku udahin dulu. Oke, kayak gitu aja. Assalamualaikum.